Amelia, wanita muda yang pernah ia selamatkan, kini jauh darinya. Namun perasaan yang tumbuh di antara mereka, perasaan yang tak boleh ada, mengikat mereka lebih kuat dari apapun. Di balik rasa terima kasih yang tulus, tersembunyi cinta terlarang yang membakar. Dan malam ini, semuanya akan terungkap. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggiran kota, seorang pria tua bernama Budi tengah sibuk merawat taman. Suatu pagi, dia melihat Nona Amelia, majikannya, yang terlihat lemah dan lesu, sedang duduk di teras. "Budi, Nona, apakah Nona merasa tidak enak badan?" Amelia membungkuk sedikit, menahan rasa sakit. "Iya, Budi. Aku merasa tubuhku semakin lemah. Sudah berbulan-bulan aku berobat, tapi dokter tidak bisa menemukan penyembuhannya." Budi mengamati wajah Nona Amelia yang penuh kecemasan. Dia tahu penyakit yang diderita Amelia sudah lama membuatnya terpuruk. Budi merasa kasihan, tetapi dia juga tahu ada sesuatu yang bisa dia bantu. "Budi, Nona, di kampung saya ada ramuan herbal yang bisa membantu penyembuhan. Itu sudah digunakan turun-temurun, meskipun bukan obat dari dokter." Amelia menatap Budi dengan ragu. Namun, setelah melihat keputusasaan di matanya, dia merasa tak ada salahnya mencoba hal baru. "Amelia, apakah itu benar-benar aman, Budi? Aku sudah mencoba berbagai cara, dan semuanya gagal." Budi tersenyum kecil. "Saya hanya ingin membantu, Nona. Jika Nona mau mencobanya, saya akan siapkan ramuan itu. Tapi, jika Nona merasa ragu, tidak apa-apa." Amelia diam sejenak, lalu memutuskan untuk mengambil langkah berani. "Amelia, baiklah, Budi. Aku akan coba. Tidak ada salahnya memberi kesempatan." Budi mengangguk dan segera pergi ke dapur untuk menyiapkan bahan-bahan herbal yang ia bawa dari Indonesia. Selama beberapa hari berikutnya, Amelia rutin mengonsumsi ramuan yang diberikan Budi. Pada minggu kedua, perubahan mulai terlihat. Amelia merasa tubuhnya mulai pulih, meski perlahan. Dia merasa lebih bertenaga dan rasa sakitnya mulai berkurang. Suatu sore, Amelia duduk di taman, menatap langit yang cerah, sambil merasakan perubahan dalam dirinya. Budi mendekat, membawa teh hangat untuknya. "Budi, Nona, bagaimana perasaan Nona hari ini?" Amelia tersenyum. "Saya merasa lebih baik, Budi. Ramuan itu benar-benar bekerja. Saya merasa lebih kuat setiap harinya." Budi tersenyum dengan puas. Dia tahu, meskipun ramuan itu sederhana, tapi ia berasal dari pengetahuan yang sudah terbukti selama berabad-abad. Amelia yang semula pesimis, kini mulai percaya bahwa ada harapan. "Amelia, terima kasih, Budi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada. Kamu sudah banyak membantu aku." Budi menunduk, merasa canggung dengan pujian tersebut. "Budi, saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan, Nona. Semua ini adalah karena takdir." Amelia menatap Budi dengan penuh rasa terima kasih. Pada saat itu, ia merasa semakin terikat dengan pria tua yang sederhana ini, yang telah menyelamatkan hidupnya tanpa pamrih. Kesehatan Amelia terus membaik, dan hubungan antara mereka pun mulai berubah. Namun, Budi hanya fokus pada satu hal, membantu majikannya sembuh,
tanpa menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang sedang berkembang di antara mereka. Setelah 2 bulan menjalani pengobatan dengan ramuan Budi, Amelia benar-benar sembuh. Badan yang semula lemah kini kembali bertenaga, dan wajahnya yang pucat mulai merona. Suatu sore, Amelia mengundang Budi ke ruang tamu untuk berbicara. Amelia, dengan senyum cerah, "Budi, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku." Budi hanya tersenyum kecil, sedikit merasa canggung. "Budi, Nona, saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Tidak perlu berlebihan." Amelia memandang Budi dengan tatapan yang lebih serius. Dia benar-benar merasa berutang nyawa pada pria tua yang sederhana itu. "Amelia, tidak, Budi. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Aku merasa sangat berterima kasih. Kamu layak mendapatkan lebih dari sekadar ucapan terima kasih." Budi menggelengkan kepala, merasa tidak nyaman dengan perhatian berlebih yang diberikan Amelia. "Budi, saya hanya ingin Nona sehat kembali. Itu sudah cukup bagi saya." Namun, Amelia tidak berhenti di situ. Dia merasa berhutang budi, dan dia memutuskan untuk memberikan penghargaan yang lebih besar. "Amelia, aku ingin memberimu hadiah, Budi. Sebagai ungkapan terima kasih. Aku sudah memikirkan ini matang-matang, dan aku ingin memberimu 200 juta rupiah." Budi terkejut mendengar jumlah itu. Dia tidak tahu harus berkata apa. "Budi, Nona, 200 juta? Itu terlalu banyak. Saya tidak bisa menerima jumlah sebesar itu." Amelia melangkah lebih dekat, memandang Budi dengan tatapan penuh keyakinan. "Amelia, ini bukan soal uang, Budi. Ini adalah bentuk terima kasih dari hati yang tulus. Kamu telah memberikan lebih dari sekadar pengobatan. Kamu memberiku harapan. Aku ingin kamu tahu betapa besar rasa terima kasihku." Budi merasa canggung. Di satu sisi, dia tahu Amelia berniat baik. Namun, di sisi lain, dia tidak bisa menerima hadiah sebesar itu begitu saja. "Budi, saya tidak butuh uang, Nona. Cukup kalau Nona sehat kembali." Amelia, dengan suara lembut, "Tapi Budi, aku sudah membuat keputusan. Aku ingin kamu menerima ini. Kamu sudah melakukan lebih dari yang bisa aku harapkan. Ini adalah hakmu." Budi terdiam sejenak. Perasaan yang tidak nyaman menyelimuti dirinya, tetapi dia tidak ingin menyinggung perasaan Amelia. "Budi, baiklah, Nona. Jika itu yang Nona inginkan, saya akan terima. Tapi saya harap ini tidak membuat hubungan kita menjadi aneh." Amelia tersenyum, merasa lega. "Amelia, tidak, Budi. Ini hanya sekedar penghargaan. Kita tetap seperti biasa, kan?" Budi mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Dia tahu hadiah ini lebih dari sekadar uang. Itu adalah simbol dari kedekatan mereka yang semakin kuat. Namun, semakin lama, hubungan mereka semakin sulit untuk dibedakan antara rasa terima kasih dan sesuatu yang lebih dalam. Ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Amelia mulai menunjukkan perhatian lebih kepada Budi, sering mengajaknya berbicara lebih lama setelah bekerja, dan tak jarang dia memperlihatkan perasaan yang lebih hangat. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, Amelia berbicara dengan lembut. "Amelia, Budi, aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku merasa semakin dekat denganmu. Aku tidak tahu apakah ini hanya karena aku berterima kasih atau ada yang lebih.
Budi terdiam. Jantungnya berdebar, dan dia merasakan hal yang sama, meskipun tidak ingin mengakuinya. Budi, Nona, kita tidak boleh membicarakan hal seperti itu.